Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam takun shallaita fi baitik rak'atayil fajri fayujzi'uka ada'uhuma 'anit tahiyyah. Fa in lam takun mukolamun ora ono sapa sira iku shallaita salat sapa sira fi baitika ing dalem omah sira. Ai masalan tegese kelawan umpamane rakaatayil fajri ing rong rakaate salat subuh. Rakaatayil fajri ing rong rakaate salat subuh fayujzi'uka moko nyukupi ing sira apa ada'uhuma nekani rakaatayil fajri. Apa ada'uhuma nekani rakaatayil fajri. Ay rakaatayil fajri tegese rong rakaate salat subuh. Oleh nyukupi anit tahiyyati saking salat sunnah tahiyyah. Alasane li annaha krana sak temene at-tahiyyah iku tahsuluh bisa hasil apa tahiyyah bikulli naflin kelawan saben-saben salat sunnah wa bimaktubatin lan kelawan salat kang den fardhuaken. Wa bi maktubatin lan kelawan salat kang den fardhuaken. Wa illam tanwi senajan ora niat sapa sira ma'azalika bareng sertane mengkono-mengkono kulli naflin wa bi maktubatin. Alasane li annal maksudah krono sak temene kang den sejo iku wujudu sholatin wujude sholat qablal julusi ing dalem sadurunge lungguh. Qablal julusi ing dalem sadurunge lungguh. Wa qad wujidat halih teman-teman wis den temu apa tahiyyah atau kembalikan ke sholat itu juga sama. Wa qad wujidat halih teman-teman wis den temu apa sholat bidzalika kelawan mengkono-mengkono kulli naflin wa bi maktubatin. Qala dawu sapa al-Bujairimi al-Imam al-Bujairimi idza nawa ing dalem nalikane niat sapa man at-tahiyyatah ing sunnah tahiyyah ma'afardin bareng sertane fardu. Masalan kelawan umpamane hasolah moko hasil apa sawabuha ganjarane tahiyyah. Apa sawabuha ganjarane tahiyyah ittifaqon kelawan sepakate ulama. Wa idza nafaha lan ing dalem nalikane nafi'aken sapa man ing tahiyyah. Wa idza nafaha lan ing dalem nalikane nafi'aken sapa man ing tahiyyah fala yahsuluh maka ora hasil apa sawabuha. Fala yahsuluh maka ora hasil apa sawabuha ittifaqon kelawan sepakate ulama.
wa in atlaqah lan lamun mutlakaken sapa man hasalah moko hasil apa asawabu ganjaran alal mu'tamadi ing atase kaul mu'tamad alal mu'tamadi ing atase kaul mu'tamad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atayil fajri fayujzi'uka ahda'uhuma 'anit tahiyyah. Ini tetap seputar masalah salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kata dulu salat sunnah tahiyatul masjid itu disyariatkan bagi setiap daripada kita yang hendak ingin memasuki masjid, dan bagi kita yang memasuki masjid itu disunnahkan sebelum kita duduk. Jadi melebu ke masjid siapapun dari kita itu sunnah jangan duduk terlebih dahulu, melainkan diisi dengan sholat sunnah. Dan sholat tersebut itu yang disebut dengan tahiyah sebagai penghormatan. Namun fa in lam takun shallaita fi baitik, ketika kalian itu tidak melakukan sholat qobliyatas subhi di rumah, artinya sampean melaksanakan qobliyatas subhi di masjid. Karena dulu kan salah satu adab kita berangkat ke masjid, kita sunnah sholat qobliyatas subuh terlebih dahulu di rumah, ya kan? Qobliyah subuh di rumah, nanti kita berangkat nyampe di masjid baru langsung tahiyah. Nah sekarang kalau kasusnya berbeda, kita di rumah tidak sholat tahiyah, tidak sholat qobliyatas subhi, berarti sebelum subuh kita langsung berangkat ke masjid, nyampe di masjid kita melaksanakan qobliyatas subhi, maka sholat yang sambil lakukan itu sudah mencukupi dari sholat tahiyah. Jadi intinya ketika sampai nyampe di masjid, masuk ke masjid langsung sholat yang sampai lakukan sholat apapun, walaupun bukan sholat sunnah tahiyah, itu sudah bisa mencukupi sholat sunnah tahiyah, walaupun itu sholat sunnah qobliyatas subhi. Kenapa kok demikian? Li'annaha tahsulu bi kulli naflin wa bi maktubatin wa illam tanwi ma'a dzalik. Karena tahiyatul masjid ini perlu sampean pahami dan perlu digarisbawahi, dan ini kaidahnya. Salat sunnah tahiyatul masjid itu bisa dihasilkan dengan segala macam jenis kesunahan. Maksudnya jenis sholat sunnah, dan juga bisa dihasilkan dengan segala macam jenis sholat fardu. Artinya sampean itu pokok angger sholat, pokok masuk ke masjid belum duduk sampean sholat, sholat apa saja yang sampean lakukan baik wajib ataupun sunnah itu sudah mencukupi sampean melaksanakan tahiyatul masjid. Sepenting kaidahnya wujudu sholatin qoblal julus, adanya sholat sebelum sampean duduk. Sholat yang sampean lakukan baik sunnah ataupun wajib. Ini contoh, saya kasih contoh biar mudah dipahami. Katakan begini, sampean itu berangkat sebelum subuh ke masjid. Nyampe di perjalanan ternyata adzan.
adzan subuh. Karena adzan subuh di tengah perjalanan, akhirnya nyampe di masjid, sampean masuk ke masjid dalam kondisi waktu subuh sudah masuk, ya kan? Lah nyampe di sana baru sampean belum sempat duduk langsung melaksanakan 2 rakaat sholat qobliyatas subhi. Berarti kan secara dohirnya sampean itu sholat bukan sholat tahiyah, ya kan? Karena sampean niatannya usolli sunnata qobliyatas subhi. Tapi karena sampean sudah sholat dulu sebelum duduk, waktu baru nyampe itu kan sholat dulu, walaupun tidak diniati tahiyat, itu sudah cukup sebagai pengganti dari tahiyat. Artinya kok misalkan nanti setelah sholat sampean langsung duduk, tidak melaksanakan sholat tahiyat, maka duduknya sampean tidak dimakruhkan. Karena kembali pada prinsip yang dulu, orang yang masuk ke dalam masjid sebelum melaksanakan tahiyat al-masjid, kemudian dia sudah duduk, maka duduknya itu dimakruhkan. Makruh duduk sebelum melaksanakan tahiyah. Intinya kena pokok sampean di masuk ke masjid nikah, kita tuju sampean abejeng, walaupun bejeng sampean bejeng kodok, walaupun kodoknya itu kodoknya sholat fardu ataupun kodoknya sholat sunnah, atau sholat yang sampean lakukan itu sholat apapun saja, walaupun bukan tahiyah, maka cukup bagi sampean untuk melakukan hal tersebut tanpa melaksanakan tahiyatul masjid. Paham ya? Anika pun cukup. Pokok di situ sampean abejeng sebelum tuju itu sudah bisa dikatakan tahiyat walaupun tidak diniati tahiyat. Di sini ada satu pendapat yang mana pendapat ini datang dari Imam Al-Bujairimi. Beliau mengatakan idza nawat tahiyyata ma'a fardin masalan hasala sawabuha ittifaqun. Ketika ada seseorang yang masuk ke masjid kemudian melaksanakan sholat, dalam sholatnya dia berniat melaksanakan tahiyatul masjid yang dibersamakan dengan sholat fardu. Paham ya? Maka pahala dari kedua sholat, jenis sholat yang diniati tadi itu bisa didapat ittifaqun. Ini kesepakatan para ulama. Contohnya begini, ambian masuk ke masjid langsung sholat subuh, tidak sempat duduk langsung sholat subuh. Waktu niatnya di situ usolli fardhus subhi rakaataini wa usolli sunnatat tahiyyah misalkan rakaataini makmuman atau lillahi ta'ala tanpa makmum, maka karena dua jenis niat ini adalah sholat yang berbeda. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua sholat tahiyah, maka walaupun satu sholatan yang sampean lakukan, tetap pahala dari dua jenis sholat ini sampean dapat. Jadi kemana maturaki berarti Allah niat kaulah apa jenga sholat subuh, berengakin kelaban niat sholat tahiyah, kan sama-sama dua. Atau balik niat kaulah sholat tahiyah, apa rengben ngelakonin sholat subuh, berarti sampean kan niatannya melakukan dua sholat, ya kan? Sholat subuh dan sholat tahiyah. Ini dahulu Imam Al-Bujairimi, kedua sholat tadi itu pahalanya sama-sama sampean hasilkan kalau diniati kedua-duanya. Namun wa idza nafaha fala yahsul ittifaqun.
ketika niat tahiyatul masjid itu dinafikan atau ditiadakan, moro-moro sampai nyampe di masjid langsung sholat subuh, niatannya niat sholat subuh, maka pahala sholat tahiyah itu tidak sampai dapatkan. Akan tetapi sholat subuh itu sudah cukup sebagai pengganti tahiyah. Melestari abejeng ni sampean langsung tojuk ni kita maku boleh, karena jangan kelak pokok sebelum tojuk sampean abejeng, maka itu sudah cukup dari sholat tahiyah. Kena betul kun dapat langsung abejeng. Wa in atlaqah hasalas sawabu 'alal mu'tamad, ketika sampean memutlakkan niat maka pahalanya itu akan dihasilkan. Artinya dimutlakkan, sampean masuk ke masjid itu ya melaksanakan sholat sunnah mutlak, tidak niat tahiyah dan tidak niat sholat fardu. Gitu ya. Fa idza faragta minar rak'atain allataini shallaitahuma li sunnatil fajri aw lit tahiyah. Pun ini saya simpulkan sedikit biar sampean gamblang gitu ki. Intinya karena sholat tahiyatul masjid itu tidak harus diniati tahiyatul masjid. Inti daripada tahiyatul masjid itu sholat yang diperuntutkan untuk penghormatan terhadap masjid, dan sholat itu berupa sholat apa saja, jenisnya apa saja, jenis hukumnya baik sholat sunnah atau sholat fardu. Saya penting dilaksanakan sebelum sampean duduk, baru masuk sampean abejeng, maka abejeng sampean itu sudah dikatakan tahiyatul masjid, walaupun langsung abejeng sopu. Saya penting kita tuju, karena intinya wujudu sholatin qoblal julus, adanya sebuah sholat yang sampean lakukan itu terjadi sebelum sampean duduk. Oke, jadi tidak usah bingung-bingung sampean. Misalkan Jumatan sampean berangkat ntar ke masjid, nyampe di masjid tak nyapok, nyampe di sana sudah adzan, moro-moro sholat qobliyatul Jumu'ah. Kan biasa banyak yang terjadi demikian. Nyampe di sana berarti selastaren adzan ring orang kan abejeng qobliyatul Jumat. Sampai langsung sholat qobliyatul Jum'ah, maka itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid, karena sama-sama sholat sebelum sampean duduk. Artinya nanti ketika sudah sholat sampean duduk tak sholat tahiyah lagi, itu sudah tidak dimakruhkan lagi. Ini wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.